Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Latsar CPNS tahun 2022, Kabupaten Cianjur, Angkatan 1, Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Tommy Radian, NDH 31. Hari ini saya akan menjelaskan tentang isu aktualisasi yang ada di lingkungan kerjaan saya di Puskesmas Bojong Picung, Cianjur, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Macam-macam isu yang terjadi di Puskesmas. Yang pertama yaitu jumlah limbah medis Puskesmas dan dokter praktek mandiri itu menjadi suatu biaya yang merugikan. Yang kedua, tidak adanya perawat gigi yang ada di dalam Puskesmas. Yang ketiga, masih adanya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas IGD. Yang keempat, kompetensi petugas masih di bawah standar kelayakan. Yang kelima, reka medis tidak diisi lengkap. Yang keenam, karyawan Puskesmas sering datang terlambat. Berikut saya jelaskan tentang penjelasan dari deskripsi isu, analisis dampak, dan pihak yang terdampak. Yang pertama, mengenai jumlah limbah medis Puskesmas. Perspektif manajemen ASN-nya yaitu tentang aspek perlindungan. Perspektif Smart ASN dilihat dari literasi digital dapat menjadi citra atau citra buruk Puskesmas dan mengakibatkan polusi lingkungan. Deskripsi isu yaitu penggunaan bahan medis habis pakai penghasil limbah medis di instansi kesehatan merupakan isu terbesar saat ini, terutama di Puskesmas Bojong Picung Cianjur. Analisis dampaknya, biaya untuk membayarkan ke pihak ketiga limbah medis dapat menyerap banyak alokasi dana kegiatan lainnya. Lalu pihak yang terdampak, seluruh karyawan Puskesmas, lalu masyarakat yang berobat ke Puskesmas. Yang kedua yaitu isu aktual tidak adanya perawat gigi. Perspektif manajemen ASN-nya yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, dan penilaian kinerja. Hal ini berkaitan dalam Smart ASN, dalam literasi digital, akan memperburuk citra Puskesmas apabila tindakan yang dilakukan hanya terbatas. Deskripsi isu, beberapa tindakan dokter gigi di pelayanan Puskesmas tidak dapat ditangani sendiri. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan secara asistensi. Maka dari itu diperlukanlah perawat gigi. Dampaknya, pasien hanya dapat dilayani oleh tindakan yang terbatas saja. Yang memerlukan asistensi tidak dapat dilakukan. Pihak yang terdampak yaitu masyarakat yang berobat ke Puskesmas. Yang ketiga adalah masih adanya pungli dalam penanganan pasien IGD Puskesmas. Manajemen ASN-nya yaitu pemberhentian ataupun penilaian kinerja. Smart ASN-nya menjadi citra yang buruk untuk Puskesmas karena terdapat praktek pungutan liar. Deskripsi isunya, terjadi penyimpangan dari petugas yang meminta pungutan liar dan tidak disetorkan ke kasir Puskesmas. Akhirnya, Puskesmas mengalami kerugian sehingga biaya operasional Puskesmas menjadi terhambat. Yang dirugikan adalah seluruh karyawan Puskesmas dan masyarakat yang berobat ke Puskesmas. Yang keempat yaitu kompetensi petugas masih di bawah standar kelayakan akreditasi Puskesmas. Manajemen ASN-nya yaitu pangkat dan jabatan, pengembangan karir, dan penilaian kinerja. Smart ASN-nya yaitu memperburuk citra Puskesmas dalam kinerja kepegawaian. Lalu deskripsinya, masih banyak petugas yang melakukan tindakan medis di bawah standar yang berlaku. Hal ini berakibat merugikan pasien. Analisis, pasien akan mengalami infeksi sekunder yang berdampak pada semakin parahnya kondisi pasien. Yang mengalami kerugian yaitu masyarakat yang berobat ke Puskesmas. Isu berikutnya yaitu tentang reka medis yang tidak diisi lengkap. Manajemen ASN-nya yaitu tentang perlindungan. Dalam literasi digital,
akan memperburuk citra puskesmas dalam kinerja kepegawaian. Deskripsi isu yaitu tentang tidak lengkapnya pengisian rekam medis. Analisis hal ini dapat menyulitkan petugas berikutnya untuk melakukan pemberian intervensi medis. Selain itu, apabila terjadi kekeliruan, petugas tidak memiliki bukti hukum tertulis. Yang dirugikan adalah seluruh karyawan puskesmas dan masyarakat yang berobat ke puskesmas. Karyawan puskesmas yang datang terlambat itu adalah poin yang ke-6. Manajemen ASN yaitu penilaian kinerja dan disiplin. Smart ASN yaitu memperburuk citra puskesmas dan dalam kinerja kepegawaian. Deskripsi isu keterlambatan petugas saat mulai pelayanan, ini analisisnya dapat menghambat pelayanan di dalam puskesmas. Yang dirugikan adalah seluruh karyawan puskesmas, karena akan mengakibatkan pelayanan yang lainnya jadi terganggu. Lalu yang dirugikan lagi yaitu masyarakat yang berobat ke puskesmas. Melalui analisis HPKL, ditetapkan core isu yang utama dengan nilai 20, yaitu tentang kompetensi petugas masih di bawah standar kelayakan akreditasi. Hal ini dikarenakan sangat pentingnya dari segi aktual, kelayakan, dan layaknya sangat diprioritaskan untuk diutamakan. Dalam menyelesaikan isu utama ini, terdapat gagasan kreatif. Yang pertama, mendata kembali kemampuan dan kompetensi pegawai puskesmas dan disesuaikan dengan tugasnya. Yang kedua, melakukan in-house training oleh dokter-dokter puskesmas ataupun ahlinya yang berkaitan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengundang pakar atau ahli yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi di puskesmas. Ya. Sekian penjelasan dari saya tentang isu aktual yang berada di Puskesmas Bojong Picung. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.